Oleh karena itu, pengajian yang lalu kita sudah bersama-sama ngaji adanya arifin, ikhlas arifin. Lah kita apakah sudah di situ apa dorong? Nah ini ada lanjutannya. Ada yang disebut ikhlas abidin. Apa ciri-ciri ikhlas abidin itu? Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadrah musillatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para sesepuh, pengurus dari Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya taati, saya muliakan. Hadirin wal hadirat, baik yang mengikuti secara langsung ataupun di rumah, yang saya hormati. Untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur, sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang, beliau penata acara atau pemimpin mujahadah yang saya taati. Semoga pertemuan pada malam hari ini bersamaan dengan lahirnya sholawat wahidiyah, kita juga kirim doa kepada ahli kubur semua, benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ilmu yang diberikan ini nanti benar-benar menjadi ilmu sing manfaat, ilmu ingkang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ilmu itu diterima oleh hati. Jadi ilmu niku kudu diterima oleh hati bila ingin manfaat. Cuma lek diterima oleh akal jadinya hanya ngerti, ngrungokno, di antusias, cuma ngerti, tidak ada perubahan, terutama menghadap kepada Allah. Si pancet dulu sampai sekarang nggak iso madhep. Karena yang nerima hanya akal, mung pinter. Maka mutlak hati harus diberdayakan. Potensi kolbu, potensi kolbiyah, kolbul ya, ini harus diberdayakan
untuk menerima sinyal-sinyal ayat-ayat Allah sehingga hati bisa tersambung kepada Sang Pencipta. Memberdayakan hati itu tidak semudah sing kula panjenengan pikirkan. Sulit. Karena kita tidak paham dengan hati kita. Lah kula njenengan iki pahame hati jismania, hati sing ana ndek jerone dada niki, sebelah kanan rongga dada, di bawah rongga dada. Rene ati niku lho. Lek loro digawa nang rumah sakit penyakit jenenge liver, hepatitis ngoten niku. Cuma kita ndak paham ada qalbun latifah. Hatinya roh yang pulang kembali kepada Allah. Hatinya roh yang untuk madhep menghadap kepada Allah. Yang sambung kepada Allah. Ya. Oleh karena itu, qul hal yastawil ladina ya'lamun, apakah sama? Adakah? Samakah orang yang diberi ilmu? Ya orang yang berilmu, otomatis ilmu yang dari hati. Dengan orang walladzina la ya'lamun, orang-orang sing gak duwe, apa sama? Mboten, ndak sama. Ya. Oleh karena itu pengajian yang lalu kita sudah bersama-sama ngaji adanya arifin, ikhlas arifin. Lah kita apakah sudah di situ apa dorong? Nah ini ada lanjutannya. Ada yang disebut ikhlas abidin. Apa ciri-ciri ikhlas abidin itu? Kini dikoncai. Man sholla khamsan fi awwali awqatiha. Jadi ana wong senengane salat 5 waktu di awal waktu dijogo. Summiya abidan. Dalam dawuh ini wong sing kaya ngono termasuk ibadah lain-lain. Ibadah macam-macam, bukan hanya sholat, karena sholat ini yang paling utama. Orang itu dinamakan abidan, ahli ibadah. Jadi ciri-cirinya orang ahli ibadah itu yang menonjol sholatnya berjamaah, sholat di awal waktu, ibadahnya ditingkatkan, itu abidah, ahli ibadah. Kita gimana? Termasuk ahli ibadah apa belum? Tingkatkan ibadah itu. Terus meningkat ketika dibimbing oleh seorang mursyid, seorang guru, murabbi. Selain ibadahnya meningkat, dituntun kali guru. Tapi bukan saya loh ya. Wa man kharaja 'anid dunya summiya zahidan. Dan orang-orang yuk ahli ibadah tadi cuma ngelatih hatinya keluar dari kepentingan dunia, selalu lillah, berjuang ukurannya urusan Allah. Lagi lo mboten, karena ahli ibadah urusannya endi sing nguntungno, endi sing lebih menguntungkan, endi sing cepet swarga, endi sing cepet oleh pahala, niku abidan. Tapi ini mboten. Ya ibadahnya mempeng, sholatnya sama, cuma bedanya hatinya keluar dari kepentingan dunia. Pandangannya adalah dunia di sini bukan urusan duit, selain Allah masih wallahu itu disebut dunia. Jadi ibadahnya mempeng, sujudnya sama, cuma bedanya lilahnya yang menonjol. Di yo ahli ibadah cuma lillah dijogo. Aku ngene krana Allah.
Tapi ustadz saya mengatakan ini pahalanya banyak. Iya betul pahala banyak. Cuma saya tetap karena Allah bukan karena pahala. Loh ini namanya zahidan, orang zuhud. Kalau ndak nemu ibadah kita ya ahli ibadah. Tapi gak tahu caranya ibadah yang bener. Nggih, kula jenengan terus pundi? Kalau ibadah apa yang dicari? Lillahnya dijaga. Lillah itu hanya karena Allah, urusan rohani ini, urusan hati. Apa ndak boleh saya ingin surga? Boleh. Cuma lillah sing dijogo. Ya ingin surga, memang diperintah mencari surga. Cuma hatinya untuk mencari surga harus ikhlas, lillahnya dijogo. Jangan sampai kita tertipu dengan nafsu kita. Jadi orang zuhud, usaha ibadah Pak, lillahnya itu menguasai. Ini wiritan di bulan Rejab barokah, lillahnya di muka, Allah di muka. Pahala di belakang karena Allah di muka. Lha kula kan mboten to. Pahala ya ono ngarep, mbuh Allah ono ndek mburi apa gak ono gak paham kula. Ini hati kita masing-masing. Ini zahidan, orang zuhud. Lah orang arifin yang kemarin disebut nggih, wa man kharaja 'anin nafsihi summiya arifan. Kalau orang arifin ya ibadahnya tekun. Orang arifin kok gak ibadah? Ibadah. Sama-sama di masjid. Kalau arifin, orang-orang yang sudah ditolong oleh Allah, orang arifin itu ialah keluar dari nafsunya. Selain lillah, tidak ada kepentingan aku itu. Jadi wong arifin itu ngilangi rasa. Padahal kan duwe rasa. Rasa pinter dibuang. Sing pinter Gusti Allah. Itu dirasakan di hati. Itu arifin. Ibadah ini akan membawa saya diridhoi Allah. Dibuang rasa kuat ibadah. Aku ibadah ditolong oleh Allah. Bukan aku ibadah. Aku ditolong. Dia nol, tidak merasa apa-apa. Yang ia rasakan ini pertolongan Gusti Allah. Ngetrapno la haula wala quwata illa billah, kabeh Allah. Nah kita harus melatih, dilatih ini. Ada di masjid nafsu, oh ini pahalanya banyak. Iya, pahalanya banyak. Zahidin, zuhudnya ditoto. Aku walaupun pahala banyak, aku nilmu krono Allah, lillah, tidak berubah. Arifinnya, saya masuk masjid ini sing nulung Gusti Allah. Gak ditolong Gusti Allah ya tidak mungkin saya bisa masuk masjid. Karena menungso ini pertolongan Allah. Pokok rumongso Gusti Allah. Niku arifin. Dari kula jalan sampai di mana? Jangan tertipu. Mila saking menika wong sing al-arif wong sing sadar, sing arifin kalau wau. Di samping ibadah, ya ibadah kalau wau. Ya taat. Bedane dodo ini kok ana zuhud. Apa zuhud mau? Keluar dari pengaruh dunia. Nah, kita kan tidak sholat bengi ben oleh derajat teko Gusti Allah. Penggaweanku lancar wis ana kandil dunia, itu termasuk abidin. Wah iki Rejab dosa di sepuro aku tak mujadah, aku tak ngaji, aku lek ngaji iki engko derajatku tinggi, lek mati dagingku woto. Lha ana kepentingan ngeten iki niku abidin niku. Besok mlebu swarga tanpa hisab, itu masih ada kepentingan duniawi. Lah orang yang ditolong oleh Allah zuhud
Ngono iku aku ya lillah karena Allah, duduk karena itu semua. Ya, Bapak Ibu tolong diperhatikan. Yang ahli ibadah, ahli ngaji, ahli mujahadah, ahli Al-Qur'an, ahli sedekah, hati-hati. Hati-hati. Dada ini harus diisi zahidin. Sing isi sapa? Tidak ada yang bisa kecuali Allah yang menolong. Jadi tidak ada pengaruh. Pengaruhnya dilillah, lillah karena Allah. Lah orang arifin selain ahli ibadah, dia juga zuhud, lillahnya ditoto, kenceng, tidak berubah, ditambahi oleh Allah fadl billah. Billah itu gak rumangsa apa-apa, ngilangi rasa aku, dibalekno akune Gusti Allah. Jadi ono aku hakiki, ono aku sing palsu. Lek aku hakiki yo aku nek Gusti Allah. Lek aku palsu ya aku kula panjenengan. Dikongkon ngaku omahku. Cuma hati harus dilebur itu. Ndak merasa apa miliknya Allah. Cuma gak usah diucapno. Karena ini kesadaran dirasakno. Lek panjenengan ucapno runyam. Sepeda sapa? Dia sepeda saya baru beli, cuma hati tidak pernah merasa memiliki. Ojo dibalik loh ya. Sepeda siapa? Oh sepeda Gusti Allah. Lek dicukup uang gak boleh marah. Hukumnya Allah, Allah Maha Rahman. Ambil saja kalau begitu, tidak apa-apa. Salah penempatan. Aku boleh diaku ono ndek lesan mobilku, anakku, bojoku. Semua milikku, cuma hati itu semua titipan, tidak punya miliknya Allah. Wong niku jenenge al-arif, wong arif. Lah orang arif lahirnya sempurna, ya kaya ngeten iki. Sempurna, ya sholat, ya ibadah, ya nikah, ya diuji melarat sama. Al-arif itu ya digudo karo anake, ya digudo ambek keluarga, sama. Al-arif kainun bainun. Jadi orang yang arif sama seperti kita yang ahli ibadah, ya diuji, ya miskin, bila perlu ya hutang. Bila perlu ditolak ambil orang, gak dipercaya orang, kainun sama. Apalagi al-arif kainun, kadang-kadang sugih punya mobil, kadang-kadang punya villa, depositonya banyak, sama dengan orang kaya. Yang satu sama dengan orang miskin, yang satu sama dengan orang kaya, kainun. Tapi beda, bainun. Itu hanya lahir, batinnya tetap keluar dari dunia, keluar dari nafsu. Batinnya lek dari wong ibadah sumindih gocelan, gak uwal, gak lali, gak lepas, tidak lupa hanya kepada Allah. Ini tidak ada yang tahu orang itu. Hati-hati, jangan-jangan kita ngerasani orang itu seperti itu. Runyam itu, man adali walian faqad adantuhu bil harbi. Sampai Rasul mengatakan, siapa yang memusuhi orang yang dadanya itu gocelan marang aku. Siapa orang yang rasanya menfitnah orang yang dadanya itu lepas dari dunia dan dari nafsunya, artinya nol. Kan tidak ada yang tahu yang lahir podo. Faqad adantuhu bil harbi. Allah sendiri mengatakan, sungguh kamu menyatakan perang kepadaku. Mungsune langsung Gusti Allah dhewe. Mengapa? Karena jerone ini gila. Nggih. Jerone ini di dalamnya ini ada Allah. Duduk ada Allah, nyebut Allah, 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 mboten. Ini kesadaran. Contoh, Imam Ghazali, Hujjatul Islam,
niki duwe guru ditutupi kali Gusti Allah. Syekh Razi Al-Uttaqi disebut Imam Haramain. Mboten enten sing weruh. Karena makom kekasih, makom waliku ana njero, duduk ana njaba. Sampama kula keramat mbadhe wong apal akan terjadi apa-apa tahu. Apakah seorang kekasih? Tidak jamin. Bila perlu diistidrak, dilulu sampai Gusti Allah. Didelok saja ibadahnya. Didelok aja akhlaknya. Ya. Tidak jamin. Syekh Uttaqi itu oleh Allah ditutupi. Lahirnya dinyek wong, maksudnya gak dihormati. Kalau saya kan tidak, masuk banyak orang menghormati saya. Kalau saya Uttaqi mboten. Kalau ada ndak dipanggil ke muka, gak ono gak digoleki, ya sing ngene iki sing paling bahaya. Ya, digeguyonan mbek wong, tapi kita tidak tahu hatinya. Lahirnya itu seperti orang biasa nyambut gawe nambal sepatu, jahit sepatu di pasar. Sopo lek ngarani itu orang al-arif? Siapa orang tahu kalau itu minal arifin? Betantan sing semerap. Nyambut gawe nambal sepatu ya anu. Kok cowok ini Pak, iki titip nambal, mboten enten sing hormat. Kecuali yang tahu itu adiknya Imam Ghazali. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditutupi. Sampai rapet tutupi Syekh Abdul Qadir, ulama-ulama di zaman itu dalam kitab Nurul Burhan ngontrasi Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir dhewe dikontrasi, ditutupi. Lah kita ya moga-moga kita semua dibeli oleh Allah minal arifin ya. Tutupin iki sing penting. Tapi kita ya jangan GR merasa wis minal arifin. Jangan. Minal arifin tidak pernah merasa. Karena ngilangi rasa kok rumangsa. Dan punya rasa apa? Rasa takwa. Oh jauh berarti. Merasa apa? Sudah ahli ibadah. Oh jauh. Karena soal rasa. Ya, hati-hati. Buang rasa aku itu dibuang. Aku kiai ini buang. Perkara kula panjang sampun dipun paring rasa, ilang rasa orang menghormati, dia tidak protes. Memang itu kehendak Gusti Allah. Aku dimuliakan ya karena Gusti Allah. Yang penting aku ini nol hanya karena Allah. Nah, kita malah ingin cari popularitas. Jaluk dikenal, bahaya ini. Makanya wajib mencari murabbi, mencari guru. Wajib fardu ain. Karena makrifat hukumnya wajib, maka mencari guru juga jadi wajib. Apa semudah itu? Ulama-ulama ahli kasyaf niku nate matur. Goleki guru sing iso nuntun ati, mencari guru yang bisa nuntun hati. Andekan ada sebutir jarum, kecil ya jarum, dilempar di tengah padang pasir di malam hari yang gelap, kita disuruh mencari, kan sulit. Seakan-akan tidak mungkin, apa mana dibuangnya, buang wis golek ono jarum di malam hari di sini, hektaran padang pasir. Sulit menemukan, masih sulit mencari guru rohani. Masih sulit mencari guru rohani. Untung kita menemukan sholawat
yang ada bimbingan istidor, sehingga kula pancen dengan solawat berguru langsung kepada Kanjeng Nabi. Ya solawat Wahidiyah ini. Apa baik? Semua baik. Semua baik, semua solawat baik. Cuma di Wahidiyah itu ada bimbingan istidor. Ya. Hadirin yang saya muliakan, Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah menciptakan dari kehendaknya, dari tangannya. Bahasa kinayah, bahasa konotatif itu dari tangannya. Padahal Allah tidak butuh tangan. Itu bahasa. Diciptakan dengan kekuasaannya, diciptakan dengan kehendaknya, diciptakan dengan kasih sayangnya, untuk dijadikan khalifah di muka bumi. Lalu ketika turun di muka bumi, tutupin Nabi Adam itu apa? Ayo. Bukan ditutup seorang nabi. Memang di saat itu memang hanya Nabi Adam sendiri dan Ibu Hawa yang dipisahkan oleh Allah. Nggih, terus pundi? Tutupin Nabi Adam itu adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Ndak nanggung wakilah 300 tahun, ada nyebut 200 tahun, 100 tahun, itu Nabi Adam diketutup ambek Gusti Allah. Rabbana dzalamna anfusana, merasa dolim. Ya, itu mbah kula, mbah jenengan. Jadi Nabi Adam ditutupi tiap hari selama 200 tahun, wakilah 300 atau 100 tahun. Bukan hanya ucapan, tapi praktek batin. Rabbana, hatinya mendekat. Arifin, minal arifin, arif di hadapan Allah. Hanya Allah. Zalamna, perasaan rendah. Bukan hanya diucap seperti kita pujian di musola atau masjid, tapi menangis. Zalamna itu atau istighfar itu seperti ini. 1000 istighfar ini butuh isi. Jangan kan istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Sajidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ila akhirih. Kan bacana. Ibarat senjata itu ono isine apa mboten? Ada pelurunya apa tidak? Nabi Adam diberi contoh ketika Rabbana dzalamna, hatinya diberi oleh Allah kekuatan merasa dosa. Itu 200 tahun wakilah 300 atau 100 tahun. Itu baru diterima. Padahal itu kesalahan sekali mendekati buah khuldi dan dimakan. Belum sampai ke pencernaan, ada di tenggorokan ini. Ya. Seperti itu mbah kula jenengan. Lah kita sebagai umat akhir zaman yang penuh dosa, yang penuh maksiat, bahkan ibunya pun dibuat dosa, orang tuanya pun dijadikan ya seperti itu, kita penuh dosa. Istighfar kita hanya sedikit, gak ono isine. Ya sekarang diganti ketika astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu hati harus tenggelam, rendah. Itu baru sambung.
Hadirin, bagaimana? Padahal hidup sudah lama di dunia kita sia-siakan. Ya ibadah, tapi masih abidin. Ikhlasnya belum tentu karena gak lillah. Wes abidin disombongno, dibangga-banggano, diceritakno seperti saya. Saya kemarin umroh, alhamdulillah, tutupnya alhamdulillah. Saya bisa mujadah, baca selawat 70.000 kali, dicerita no apa sih tujuannya? Nafsu mengatakan ditiru wong, itu nafsu. Padahal hakikatnya ingin menonjolkan diri. Loh, ini butuh guru, walaupun panjenengan orang alim tetap masih butuh guru. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Golek guru, bertanyalah kepada ulama yang ahli zikir, yang ahlu zikir. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Ora weruh jalane madhep, ora weruh jalane rumangsa elek. Ya, ini minal arifin seperti itu. Nah, kita bagaimana? Walaupun pucuk etok ayo dilatih. Dipun dawaken, dikatakan dalam kitab Al-Hikam ini, Al-Arif, wong sing arif, ya, abidin, alibadah, uzahidin, lillah temen, arifin yo lillah yo billah, ngilangi rasa aku. Al-arif zahiruhu ma'al khalqi, wong sing arif tenanan, dohire, lahire, pun disebutkan, ya kumpul ngaten iki, ma'al khalqi karo makhluk. Sing golek iwak yo nang tambak padha. Sing pegawe yo nang kantor sama. Yang tani ya ke sawah sama. Yang membedakan al-arif itu wabatinuhu ma'allah. Batinnya gak uwal. Gak uwal itu gak lepas. Gak lali yo ndak lupa. Hanya kepada Allah. Kemana, Bu? Saya mau ke pasar, oh monggo. Hatinya berangkat itu karena Allah, lillah. Hatinya merasa semua itu hidup, melebur-melebur napasku semua Allah. Gerak-gerikku nang pasar, duduk di sini, merasa kerasa. Kalau tidak ditolong Allah tidak bisa. Itu orang arif. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat, pengajian malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar membuahkan manfaat yang sebanyak-banyaknya, menjadi sebabnya kita sadar dan meningkat kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tondo alamat orang itu arifin. Arifin itu yang betul-betul madhep pada Allah. Dia keluar, fana, lebur pandangannya terhadap dirinya, nafsunya itu dirinya. Walaupun dia makan untuk wareg, kerja untuk kaya, tapi pandangan hatinya karena ini diperintah Allah, karena ini digerakkan Allah. Allah, 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 Allah. Apa Allah? Allah diperintah Allah. Ini miliknya Allah. Kalau hasil Allah, Allah. Bukan mengatakan Allah, Allah itu bukan mengatakan sadar. Gumai Gusti Allah. Hadirin, mumpung ada kesempatan. Mati tiba sewaktu-waktu. Meninggal dunia akan dijemput sewaktu-waktu. Ketika meninggal dunia, ukurannya hati. Ukurannya hati. Hati sadar apa tidak?
Hati isi ngendelno napa mboten? Hati isi ono aku apa tidak? Itu harus dibuang. Caranya mujahadah. Banyak orang itu getun hadirin. Ketika tanda-tanda 7 hari sebelum mati. 7 hari sebelum mati. Oleh Allah kesehatan mulai diambil. Alat-alat tubuh yang paling penting mulai dikurangi fungsinya. Dari jantung. Makanya banyak orang mati itu mesti jantung. Karena tempat ya yang paling sensitif. Paru-parunya, livernya, dan lain-lain. Terus gimana? Mulai pitung dino mulai berkurang nang rumah sakit diobati gak ada obat, diyasini dimujadai tidak sembuh. Ketika waktu sudah ditentukan oleh Allah, Israil datang kepada kita dan pasti seperti ini kula panjenengan akan mengalami seperti itu. Maka dalam surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 28 Allah mengatakan kalla idza balagatit taraqi sekali-kali kamu jangan lengah apabila nafas kula panjang wis ana ing tenggorokan. Jadi wis nyawa ada di tenggorokan. Wa qila man raq. Ditanya, lek wis kaya ngene sapa sing iso menyembuhkan? Dulu kamu sombong. Dulu kamu gak jagakno aku. Dulu kamu menjagakan amal. Amalmu gak iso nulung hari ini. Wa qila man raq. Dan kata sapa sing iso ngobati? Sapa sing iso nulung dalam keadaan sakaratul maut? Wa dhanna annahul firaq. Dan dia yakin baru getun, ya Allah. Ini adalah sudah saatnya aku akan berpisah. Berpisah dengan dunia, berpisah dengan istriku, berpisah dengan anakku, bahkan berpisah dengan saudara sejatiku, yaitu jasad ini hadirin. Lek wis koyo ngono terus pundi, Bapak Ibu? Ayo kita kembali. Kita kembali hati berdayakan. Potensi qalbun. Potensi qalbiyah itu harus kita berdayakan semaksimal mungkin. Nggih. Upayakan hati ini menjadi kuat. Karena orang akan menjadi makom arifin itu hati, kolbon. Lek kolbon iki akeh hijab aling-alingin donya, masih badas yang dituju dunia. Ingat ya, dunia tadi masih wallah. Pokok selain Allah disebut dunia dalam pengajian ini. Sampai surga pun itu disebut dunia dalam pengajian ini. Pokoknya duduk Gusti Allah. Maka hati harus dibersihkan itu. Wajib bersani hati. Tazkiyatun nafsi anir roda ili wajibatun. Wajib kula panjenengan membersihkan jiwa ini. Oleh karena itu kula eling dalam sejarah pewayangan. Dalam sejarah pewayangan itu Sunan Kalijaga itu menyebut ada senjata yang paling ampuh miliknya Dewa. Dewa itu termasuk jenderalnya. Ada Trisula. Itu gamannya Dewa Siwa. Tidak bisa mengalahkan. Bahkan Dewa Siwa
ini telu ini senjata Trisula ini menghancurkan. Maka kita tidak paham apa yang dihancurkan. Trisula itu sudah diajarkan di dalam Islam. Lebih-lebih di dalam bimbingan Wahidiyah. Trisula kan 3. 1. Tadallul. Iku dimancep. Tadallul itu kerendahan. 2. Tadzalum. Senjatanya Nabi Adam. Tadzalum, merasa dolim. Rabbana dolamna. 3. Merasa penuh dosa. Telu-telune senjata itu disebut Trisula. Ini menghancurkan istana-istana iblis, menghancurkan istana-istana ananiah, keaku-akuan. Lek niku diencupno nang dodo, istana iblis dan ananiah akan hancur. Karena ada kerendahan, ada perasaan dolim, ada perasaan dosa. Orang ini diselamatkan oleh Allah. Bahkan la yakunul fadlu illa lil qulubi munkasirati muta'aridati. Sampai Allah mengatakan, bahasa saya, Allah tidak akan memberikan fadl, keutamaan, gak bakal iso menduduki makom arifin, arif kalau gak bakal oleh ridhone Gusti Allah, gak bakal diparingi ampunan Allah kecuali hati yang memiliki 3 kekuatan. Tadallul, merasa rendah. Ini sudah apa belum anak-anakku? Ibu wis duwe rumangsa rendah apa ndak? Orang itu kalau merasa rendah, dia santun. Pasti santun, karena dia rendah. 2. Perasaan dolim. Orang yang merasa dolim diampuni oleh Allah. Nabi Adam, Rabbana dolamna, diampuni. Bahkan diangkat jadi khalifatullah fil ardi. Terus merasa dosa. Kata Allah, hati yang ada trisulana, mancep trisula, rumangsa rendah, rumangsa dolim, rumangsa akeh dosane. Orang ini akan dijaga oleh Allah, akan kuberi engkau fadl. Walaupun lahirmu miskin, lahirmu seperti orang biasa, tapi hatimu kupilih untuk mendapatkan ikhlasul arifin. Lah kula jenengan ngaji Al-Hikam ini kuncine nggih telu niku. Wis to ngaji nang ndi lek gak telu niki mboten dincepno, gak mlebu ilmu niku. Napa telu? 3 tadi apa? Rendah, merasa dolim, merasa dosa. Itu kalau dibungkus, bungkusin niku jenenge istighfar. Lek istighfar dionceki jerone ana kerendahan, merasa dolim, merasa dosa. Maka ketika kita astagfirullahaladzim, turunkan ke dada, merasa rendah, sambil membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, turunkan ke dada. Saya umatmu yang penuh dosa ya Rasul, saya umatmu yang rendah ya Rasul, saya umatmu yang dolim ya Rasul. Rasulullah akan berkata, ma hajatuka ya ummati. Rasulullah akan memohonkan kepada Allah, pasti diterima bila Rasulullah memohonkan itu. Dilatih ya, dilatih rendah, dilatih rumangsa dolim, dilatih rumangsa elek. Ketika kalau panjenengan merasa rendah dolim itu hidup di hati, ono wong ngrasani akan tertutup itu. Ya Allah, aku luwih rendah, aku luwih elek. Mengapa kita sering menggunjing? Karena kita tidak ada perasaan rendah di hadapan Allah. Mengapa kita sering menfitnah? Karena kita tidak pernah merasa dosa di hadapan Allah. Mengapa kita sering menghujat? Karena kita tidak pernah merasa dolim di hadapan Allah. Telu-telune ini encepno jero dodo. Dilatih dengan mujahadah.
Karena dengan mujahadah ilmu itu akan masuk. Kalau ilmu ditangkap oleh akal, mung pinter tok, pinter ndonga, pinter wirid, banyak sekali sing dihafal. Tapi tidak ada isinya di dalam ini. Kalau bisa yo pinter ndonga, pinter wirid, isinya penuh, itu yang diharapkan Rasulullah. Tapi kalau kita seperti ini, isinya tolong diperhatikan, karena ketika mati isi ini yang akan dibawa keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo dipraktekkan rumangsa elek rendah. Lebih-lebih ini di malam Jumat lagi, malam Jumat kita banyak dosa kepada ahli kubur kita. Kita banyak dosa kepada ibu bapak kita yang sudah meninggalkan dunia yang fana. Kita banyak dosa dengan saudara-saudara sesamanya. Termasuk banyak dosa sesama yang duduk di sini. Walaupun nampaknya duduk bersama, tapi hati bercerai-berai saling menyalahkan. Hati bercerai-berai saling merasa benar. Hati bercerai-berai saling mengkambing hitamkan. Katakan aku yang salah, titik. Itu namanya merasa dosa. Katakan bukan engkau, aku penyebabnya. Mu'alif pun pernah mengatakan, ketika kita merasa dosa, saya sumber segala dosa. Bila perlu beliau itu mengatakan, sering mengatakan, kulo dosa ini sak jagat, kulo paling elek, iku memberi contoh kepada kita yang dipimpin. Dilatih, ya. Monggo kita praktekkan sambil dilatih. Muga-muga dengan sholawat yang terakhir kita baca pada malam hari ini nyampe kepada ahli kubur kita, nyampe kepada ibu bapak yang telah meninggalkan dunia yang fana ini, karena beliau itu menunggu doa dari kita, karena beliau itu menunggu di luar pengajian ini. Ibarat wong adum berkat, lek mulai didumi berkat, tapi kalau ada ahli kubur kesini tidak dapat, mungkin anak-anaknya, keluarganya tidak mau mendoakan, ya kita yang mendoakan. Hadirin, Al-Fatihah. Belajar fokus, diam, tengok di dalam hati. Hati, jenengan kan punya ibu yang sudah meninggal dunia. Lihat dengan hati kita. Ibu datang di hadapan kita. Bapak yang sudah meninggal, fokus dengan hati rohani. Bapakmu datang sambil merangkak, menunggu di luar pengajian ini. Tengok dengan hatimu. Keluarga, anak, adik yang disebut ini tadi, mendengar, dia menunggu. Kalau dia dapat mampu, pasti salaman dengan kita, tapi bukan makomnya. Hadirin, mari sebentar lagi pasti kita akan kembali. Semoga nanti bisa manfaat. Fokus, tengok ibumu, tengok ayahmu, tengok orang-orang yang telah kita sakiti. Mungkin menjerit-jerit, ada di alam barzah, kalgawis, seperti orang kelep, hanya bisa hab, tolong anakku, cucuku. Dunia aku dulu mencari, sekarang kamu ambil, kamu waris, tapi kamu tidak pernah ingat pada aku. Duniaku kamu habiskan, kamu buat senang-senang. Sedangkan aku di alam kubur hanya menangis menunggu pertolongan. Kalgawis, seperti orang kelem. Hadirin, ayo kita fokus. Sing kelem itu ibu kita, sing kelem itu bapak kita. Ayo, kasihan ibu bapak kita. Kita bacakan sholawat ini, kita khususkan semua kebaikan di arena ini, kita hadiahkan kepada beliau-beliau, keluarga kita, ibu bapak kita. Ingat ketika ibu mau meninggal dunia, dikatakan tadi,
Lek wis ngene sapa sing marasno? Hanya melirik. Kita bacakan surat Yasin, kita bacakan surat Fatihah, kita beri air minuman dari seorang kiai, tapi wis mutah. Kasihan ibu saat itu meninggal dunia. Posisi kita masih bodoh, orang ngerti apa-apa. Ayo tengok ibumu di ini. Kalau kita tidak bisa menengok dengan jasad, dengan batin diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau apa tidak? Mau apa tidak? Ya Allah, andaikan kita dibuka hati kita, ahli kubur begitu kalau wis minta tolong semuanya, cuma kita di dunia hanya senang-senang. Mari hadirin, Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdad. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Hadirin, yang terakhir kita fokus, tanyakan kepada hati kita masing-masing. Wahai hati, tanyakan, apakah kau pernah berbuat dosa? Tanyakan kepada diri kita, wahai diriku, apakah kau pernah berbuat dosa? Jujur jawab di hati masing-masing. Kalau kita jawab, iya saya penuh dosa, pertanyaannya, mengapa kamu tidak tobat? Mengapa kamu tidak bisa menangisi dosamu? Mengapa kamu tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal neraka sudah dibuka ketika kita nanti ada di alam sana. Di sana sangat berat. Wahai diriku, mengapa kau tidak takut kepada Allah? Wahai diriku, mengapa engkau tidak tobat, tidak bisa menangisi dosa? Hadirin, terlalu diri kita. Tidak apa-apa, dilatih. Ada 3 kekuatan: rendah, merasa dolim, merasa dosa. Bila itu dilatih, kita akan diberi oleh al-fadl mudah untuk menangisi dosa dan mudah untuk mengenang dosa-dosa kita. Saya kira cukup. Semoga Allah meridhoi pengajian ini. Semoga Allah memberikan kita hidayah sebanyak-banyaknya. Sejahat-jahat saya, sejahat-jahat panjenengan, kami mohon semoga ujungnya husnul khotimah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasyahud. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi adiyalana wa aslahu wa rukaw adrikni faqad dolam tu abada wa rabbini wa laysa liya sayyidi siwaka fa intarut ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal gausus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatil khadratil aliyah. Al-Fatihah.